Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para bapak, ibu, wali santri kelas 9 dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa mengikuti sosialisasi ujian madrasah tahun 2020-2021 ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, tidak terasa 3 tahun Ananda sekalian telah bersama-sama kami belajar di MTS As-Salam ini. Kini saatnya Ananda sekalian harus melewati suatu fase, suatu tahapan yang disebut dengan ujian. Mendengar istilah ujian kadang-kadang menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian anak di luar sana. Ini terjadi karena mereka kurang siap mental dalam menghadapi ujian. Terlebih model soal ujian sekarang menggunakan soal dengan kategori HOTS atau tingkat berpikir tinggi, yang orang lebih sering menyebut dengan soal lebih sulit. Namun, soal yang sulit bukan harus ditakuti, apalagi dihindari. Namun, soal yang sulit harus perlu kita sikapi. Anak-anak sekalian, sebagaimana orang hidup pasti akan mengalami suatu ujian bagi mereka yang ingin meningkat kualitas hidupnya. Begitu juga dengan kalian sebagai seorang siswa. Kalian harus melewati suatu fase, suatu tahapan yang harus diikuti bila mana Ananda sekalian ingin naik tingkat kualitas keilmuannya. Nah, untuk meningkatkan kualitas belajarnya, untuk meningkatkan kualitas keilmuannya, Ananda sekalian harus berubah dalam hal pola belajar, berubah dalam kualitas belajar, berubah dalam frekuensi belajar. Namun demikian, setiap perubahan itu harus senantiasa diikuti dengan perbaikan, karena tidak ada perubahan tanpa perbaikan. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada perubahan tanpa perbaikan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya sangat berharap pada kalian semua hadapi ujian nanti dengan tetap tenang, namun tetap fokus. Manfaatkan waktu luang yang ada untuk senantiasa belajar. Kurangi aktivitas atau kegiatan yang sia-sia atau tidak bermanfaat, dan perbanyaklah diri mendekatkan kepada Ilahi Robbi. Anak-anak sekalian, perlu saya sampaikan di sini bahwa ujian tahun ini tidak seperti ujian-ujian tahun sebelumnya, di mana waktu itu ada ujian nasional, ada ujian UMPN. Namun ujian saat ini hanya ada ujian madrasah dan ujian kepondokan, dan itu pun harus kita lakukan secara daring. Sekali lagi saya sampaikan pada anak-anakku bahwa ujian tahun ini dilakukan secara daring dari rumah. Namun demikian, saya selalu berharap walaupun ujian secara daring tidak mengurangi sedikit pun arti, makna, dan manfaat dari ujian itu sendiri. Artinya, nilai-nilai sikap ataupun akhlak mulia dari ujian, yaitu kejujuran, kedisiplinan,
tanggung jawab, ketekunan dan sebagainya harus tetap selalu ditegakkan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, berbagai usaha dari ustadz-ustadzah telah dilakukan, namun usaha atau ikhtiar lahir tidaklah cukup untuk meraih kesuksesan ujian. Oleh karena itu perlu juga ada ikhtiar batin dari para santri, dari orang tua dan juga guru. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ibu wali santri untuk senantiasa memberikan motivasi, dorongan, penguatan dan doa. Semoga ujian kali ini berhasil dan sukses dalam hal pelaksanaan maupun sukses dalam hasilnya. Berikutnya akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ujian. Yang pertama, syarat peserta ujian madrasah, yaitu A. Terdaftar pada tahun terakhir jenjang pendidikan di sekolah tertentu. 2. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada sekolah tertentu mulai semester 1 tahun pertama sampai semester 2 tahun terakhir. Itu artinya bahwa anak-anak sekalian harus memiliki rapot dari nilai semester 1 kelas 7 sampai semester 2 kelas 9. Yang kedua, hak peserta ujian. A. Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti ujian. B. Peserta ujian yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti ujian madrasah dapat mengikuti ujian susulan. 3. Kewajiban peserta ujian. A. Peserta ujian wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan. B. Peserta ujian wajib mematuhi tata tertib peserta. Dan berikut kami sampaikan tata tertib peserta ujian. 1. Peserta ujian madrasah wajib menyiapkan sarana ujian berupa handphone dan atau laptop. Saya ulang, dan atau laptop yang siap digunakan untuk pelaksanaan ujian. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ujian besok tanggal 31 Maret tolong disiapkan baik itu HP atau laptop yang siap untuk digunakan. Ya, harus ada kuotanya, baterainya penuh dan sebagainya. Artinya HP maupun laptop siap untuk digunakan. 2. Peserta siap mengikuti ujian 15 menit sebelum ujian dimulai. Karena ini sebelum ujian dimulai nanti Anda akan dikirimi tata tertib, akan dikirimi daftar hadir yang harus diisi. 3. Peserta yang terlambat hanya diperkenankan mengikuti ujian madrasah setelah mendapat izin dari ketua panitia ujian madrasah tanpa diberi perpanjangan waktu. 4. Peserta ujian mengisi daftar hadir melalui link Google Form. Jadi nanti daftar hadirnya akan diisi sama Anda sekalian melalui Google Form yang dikirim oleh pengawas. 5. Peserta ujian mengisi identitas secara lengkap dan benar. 6. Peserta ujian madrasah yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas dapat bertanya kepada pengawas dengan cara menghubungi melalui aplikasi WA. Nanti akan kita sampaikan setiap hari nomor WA pengawasnya. 7. Peserta ujian mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ada yang 2 jam, ada yang cuma 90 menit, tergantung pada mapel masing-masing. 8.
Peserta ujian hanya dapat mengakses soal sebanyak 1 kali setiap mata pelajaran. Jadi kalau Ananda sudah membuka soal, kemudian ditutup kembali, berarti Ananda tidak bisa membuka lagi. Sekali membuka harus dikerjakan dengan waktu selama 90 ataupun 120 menit sesuai dengan mapel masing-masing. 9. Selama UM berlangsung, peserta dilarang: A. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun. B. Bekerja sama dengan peserta lain. C. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal. D. Memperlihatkan pekerjaan kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain. E. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Sehingga ini anak-anak sekalian, tidak bisa Anda ketika ujian daring ini diganti oleh orang lain. Karena apa? Karena nanti absennya itu harus menyertakan foto kalian saat itu dengan menggunakan seragam. Jadi saya ulang, selama ujian berlangsung, maka Anda harus mengenakan seragam yang harus foto sebagai bukti absen kehadiran. 10. Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian diberi peringatan atau teguran oleh pengawas UM dan dicatat dalam berita acara ujian sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan. Jadi kalau ada indikasi, ada pelanggaran, ada terbukti melakukan pelanggaran dari tata tertib, maka akan menjadikan pertimbangan kelulusannya, lulus ataupun tidak. Yang 11, peserta UM yang mengalami kendala teknis berkaitan dengan pelaksanaan ujian dapat menghubungi panitia melalui WA ke nomor 085 3271 80347 atau 0812 1593 1616. Nanti akan kita kirim nomornya ataupun hasil sosialisasi ini. Yang berikutnya, anak-anak sekalian, itulah tadi tata tertib. Kemudian akan kita sampaikan sekarang moda pelaksanaan ujian. Moda yang kita laksanakan adalah ujian berbasis kertas dan pensil secara daring, yang meliputi mata pelajaran 1. Akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, SKI, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni budaya, penjas orkes, prakarya, bahasa Jawa, tafsir, hadis, tamrin, dan mahfudz. Sebanyak 19 mapel akan diuji madrasahkan. Berikutnya anak-anakku, syarat kelulusan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah. Jadi Anda dinyatakan lulus atau tidak bila memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. 2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku akhlak mulia minimal baik. 3. Lulus ujian madrasah. 4. Mengikuti ujian madrasah. Berikutnya, nilai ujian madrasah terdiri dari nilai UM dan UP, nilai ujian madrasah dan ujian kepondokan tertulis dan atau praktek. Bagi mapel yang ada ujian tertulis dan praktek, digabung nilainya dengan pembubutan seperti yang terdapat pada ketentuan nilai akhir ujian madrasah. Nah, nilai madrasah diperoleh dari gabungan antara nilai rata-rata rapor semester 1 sampai semester 6 dengan nilai ujian madrasah dengan pembubutan 60% untuk nilai rapor dan 40% untuk nilai ujian madrasah maupun
ujian kepondokan. Peserta didik dinyatakan lulus apabila nilai madrasah minimal 60,0 pada setiap mata pelajaran dengan rata-rata minimal 60,0. Demikian anak-anakku sekalian, sosialisasi pelaksanaan ujian madrasah pada saat ini. Dan sebelum kami akhiri, kami mengajak kepada anak-anak sekalian dan mengingatkan pada anak-anakku sekalian untuk senantiasa belajar dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.